Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan Tuhan di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari pertama kita setelah kita libur kemarin ya, mengalami beberapa proses. Tentunya adik-adik sudah semester berapa sekarang? 4. Semester 4 berarti sudah mulai masuk ke mata kuliah keahlian. Jadi sudah menginjak mata-mata kuliah yang kekhususan dari prodi ilmu pemerintahan. Yang kebetulan pada kesempatan ini adik-adik akan mendapatkan mata kuliah pemerintahan desa. Jadi secara umum deskripsi singkatnya mata kuliah ini akan membahas tentang teori tentang pemerintah desa, tentang regulasi, tentang kelembagaan, tentang tata kelola, keuangan, pembangunan, dan dinamika. Nah, berbicara tentang desa, mungkin kalian sudah tahu ya. Mungkin kalau Naila tinggalnya di kelurahan, ya. Apakah asli dulu sejak kecil atau pindahan atau asli ya? Berarti sejak kamu lahir sudah menjadi kelurahan berarti ya. Kalau Fitri apa tadi? Fira mungkin Fitri. taunya Putri dan Fitri ya. Nah, itu berarti ada dua hal. Ini akan menarik nanti. Mungkin ketika kita bicara ini temanya desa, tetapi ada adik-adik, ada sebagian tinggal di kelurahan. Apa yang membedakan kelurahan dan desa ini mungkin akan menjadi pertanyaan. Tetapi berbicara tentang desa itu adalah sebenarnya ujung tombak dari pemerintahan yang sebenarnya adalah pemerintah desa. Karena apa? Tujuan daripada negara, tujuan daripada pemerintahan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menata kehidupan bermasyarakat, bernegara yang berhadapan langsung. Bupati kan enggak ngomong administrasi, menunggu laporan dari instansi di bawahnya. Tapi kalau pemerintah desa berhadapan langsung, makanya bisa dikatakan sebagai ujung tombak. Ngomong kebijakan pemerintah negara yang melaksanakan sebagai yang implementornya, pelaksana utama adalah pemerintah desa. Jadi, secara administrasi aja. Walaupun sampeyan jantinya menjadi presiden, terus saya tanya, rumahmu mana? Fir. Walaupun sekarang mungkin kamu tinggal di desa, di Jakarta atau di IKN nanti misalnya. KTP-mu mana? Nah, yang tertera pasti alamat rumahmu, domisilimu, tempat tinggalmu. Diisi apa? Masa ditulis alamatmu mana? Indonesia mungkin. Ya. Pasti akan ditulis RT berapa, RW berapa, lingkungan berapa kalau di kota, kalau di desa mungkin dusun ya. Desa apa? Misalnya Fira menjadi menteri, terus gak diakoni RT, terus KTP-mu endi? Apa bisa sampai dikatakan sebagai warga Indonesia? Terus nek wae pemilu secara politik bisa juga menjadi ujung tombak. Kenapa? Walaupun sampe dadi presiden, tapi nek KTP ini sampe ini jek melok katakanlah bergayam atau gayaman, yo harus pulang. Coblosannya di desa kalian, di tempat tinggal kalian. Secara politik pun bercerita tentang desa mungkin apa ya, banyak hal yang kita harus pelajari. Nanti juga adik-adik juga akan pelajari tentang sosiologi masyarakat kota dan desa, juga ada mata kuliah itu. Sebenarnya mata kuliah ini adalah awalnya adalah prasyarat dari mata kuliah dasar-dasar pemerintahan. Pemerintahan, ngomong pemerintah bahwa pemerintah
itu kan ada 3. Ada pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Pemerintah desa itu apa? Berarti organisasi negara atau pemerintah yang paling kecil atau paling, tetapi perannya sangat besar sekali. Ya. Jadi ngomong sukses tidaknya suatu kebijakan negara atau pemerintah ya tergantung pada pemerintah. Ya. Ngomong keuangan misalnya, sopo sing narik pajak, sing ngobrak-obrak sopo nek gak yo Pak Kasum, Pak RW, ya. Nah, itu banyak. Tetapi yang kita pelajari nanti itu adalah mungkin pertama adalah terkait dengan konsep desa atau otonomi desa. Ini akan berbicara tentang kewenangan desa itu. Jadi desa misalnya menolak itu ya boleh. Atau bisa juga desa itu punya kewenangan yang sangat besar. Bisa saja kerjasama dengan pihak swasta, dengan negara lain pun bisa sebenarnya. Kok iso Pak, ya iso ae. Mungkin desanya ada potensi apa yang sekiranya bisa dikembangkan antar negara, antar wilayah, antar bisa saja. Lah iku nek desa gak setujui ya ndak bisa nek berjalan. Kemudian ada rekognisi atau subsidiaritas. Ada kewenangan-kewenangan yang menjadi diakui oleh desa. Kewenangan desa, ada yang otonomi desa, ada yang adat. Dan desa itu uniknya adalah secara kepemerintahan, secara kenegaraan diakui. Tapi bagaimana perangkat desa? Sampeyan tumon kepala desa itu punya NIP. Nah, kecuali di rumahnya Naila. Stafnya, perangkat desanya, kalau di desa istilahnya bayane, kawure, itu beda. Kalau di kelurahan jelas ada NIP-nya, ada nomor induk kepegawaiannya, diakui menjadi ASN, aparat sipil negara. Tapi nek perangkat desa, padahal dia ujung tombak. Negara tanpa desa bisa jadi negara enggak? Enggak bisa. Tapi enggak ada negara untuk desa, urip rek. Koyok suku Baduy pedalaman itu. Dia secara administrasi enggak terisolisasi. Dia belum tapi dia bisa hidup karena sosiologi masyarakat desa itu juga beda dengan kota. Ada unsur kekerabatan, patembayan dan sebagainya. Kalau dulu mungkin desa itu rata-rata masih banyak yang saudara. Mungkin tempat tinggal Naila awalnya bukan kelurahan, mungkin desa. Kalau Anda nanti pada akhirnya salah satu tugas dari mata kuliah ini adalah Anda menulis bagaimana profil desa Anda, mulai dari sejarah nama dari desa itu. Desa Neviran di sini Sadar Tengah. Kenapa dikatakan daerah namanya Sadar Tengah? Gue sadar tengah-tengah, yeah. Sadar Tengah, kok apa nih kok Sadar Tengah? Nanti Anda bisa mencari. Misalnya, Kaila ulangnya rumahnya di Meri. Meri itu apa ya? Meri kalau hewan, ya anaknya bebek. Tapi nih bahasa Indonesia, bahasa Jawa istilahnya Meri. Irian berarti, Merian.
ada meridian. Wah, ini di sane panjongan. Meri berarti wong irian rek. Drengkilan. Wah, ngono ya kok wel nek ngono meh. Nek sadar tengah wah berarti setengah sadar setengah enggak ya. Sadare tengah-tengah ya. Gak sadar full berarti ya. Meri apa? Meri. Nek cara Inggrisnya Meri ya. Meri. Berarti wong irian iki. Ya nanti itu tergantung pada persepsi masing-masing. Sehingga mengapa ini dikatakan meri? Oh Pak, dulu itu ada pengembala yang banyak. Pengembala apa? Bebek Pak. Sehingga terus sampai berkembang peternak meri, anaknya bebek. Itu nanti Anda itu salah satu. Kemudian kita nanti juga akan berbicara tentang struktur organisasi pemerintah desa itu seperti apa. Kalau kita bicara sejarah asli desa di Indonesia, strukturnya bukan seperti sekarang. Desa dulu itu ada istilah kami tuwo, ono apa ya, lurah, ono mudin, ono bayan. Nah, saiki kan ono. Sekarang kan kepala desa, sekretaris desa. Sistem pemerintah desa sekarang itu sebenarnya bukan sistem yang asli milik Indonesia. Itu adalah produk hasil adopsi dari pemerintahan Jepang. Sehingga ada istilah struktur organisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Begitu juga tatanan pemerintahan di desa. Ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada bendahara desa, ada perangkat desa. Seperti itu. Jadi ini nanti kita bicara tentang struktur perkembangan dan peran dan fungsi tentang struktur organisasi pemerintah desa, sekaligus rekrutmen dari pemerintah desa itu seperti apa. Kalau di kelurahan mungkin karena ASN ya, mungkin langsung plot dari wali kota. Mungkin ada kekosongan jabatan ini. Tingkat apa, aturan kepegawaiannya, kepangkatannya harus apa, itu mungkin yang diatur di dalam aturan kepegawaian. Tetapi kalau pemerintah desa beda lagi. Tadi saya katakan bahwa pemerintah desa itu ujung tombak, maka punya sistem sendiri. Kepala desa itu ya pilihan kayak pilihan presiden, pilihan bupati, ya jabatan politik. Kalau apakah kelurahan juga jabatan politik? Oh tidak. Selama ini sampean pernah nggak ada pemilihan kepala kelurahan? Nggak ada kan? Nah, yang ada di kepala desa. Bahkan dulu di Undang-Undang Otoda desa tahun 79, tahun 99, sekretaris desa aja sampai ada pemilihan, kepala dusun ada pemilihan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan politik akan ada kesamaan Undang-Undang Nomor 14, sehingga yang dipilih itu hanya kepala desa. Jadi ada periodisasi 5 tahun, 6 tahun, bahkan sekarang kemarin kan ditambah 2 tahun kepala desa. Nah, ini yang menjadikan dinamika politik ada desa. Terus kita juga berbicara tentang peran kepala desa. Makanya kepala desa itu kayak raja kecil rek, tapi kecil banget ya. Tapi kan nyata gitu loh. Masyarakat sangat mengenal. Sebenarnya sistem pemerintahan desa di negara kita itu, kami tua itu bukan dipilih secara demokratis tidak, tetapi memang ada kualifikasi yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dulu itu kalau jadi kepala desa kami tua itu bisa segalanya. Dia kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara budaya, kuat secara ilmu juga. Kalau dulu. Kemudian di pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang
mitra daripada pemerintah desa atau istilahnya struktur pemerintah desa itu ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau di kelurahan kan ada LKK, lembaga permusyawaratan kelurahan, ya. BPD kelurahan. Perwakilan. Dulu istilahnya perwakilan masyarakat desa. Jadi desa dulu di Undang-Undang Otoda pertama 1999 itu BPD itu seperti DPR, badan legislatifnya desa. Nek saiki permusyawaratan, badan setempel desa. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan besar, berbicara tidak langsung bersama masyarakat, tapi bersama perwakilan mereka yang namanya BPD itu sebagai perwujudan wakil daripada masyarakat, berbicara tentang kebijakan, keputusan yang dilakukan di dalam desa. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan pembangunannya. Jadi job disk-nya, peran, tugas untuk apa. Ini disusun dalam sebuah dokumen yang istilahnya adalah RPJMDes, ada RKPdes. Kalau di kelurahan mungkin RPJM kelurahan, atau bisa juga RKP, Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita membahas tentang keuangan. Bagaimana sistem keuangan desa. Kalau di kelurahan mungkin keuangannya ikut APBD. Kalau di desa APBD nggak dewe. Dolek dewe. Kalau kelurahan wis ngenteni ae pagune dari pemerintah kota untuk kelurahan Meri berapa? 1 M kah? 900 juta kah? Ya, desa tergantung. Misalnya kalau desa itu ada istilahnya sumber pemasukan yang ada di desa itu apa. Jadi keuangan di desa itu beda. Di desa itu ada namanya TKD, tanah kas desa, PAD, PADes, pendapatan asli desa. Itu tergantung juga. Desa itu kadang punya aset berupa tanah, ada bonus geografi, ada danau, ada pantai, ada tempat wisata, ada situs, ada apa, sehingga itu bisa meningkatkan hasil pendapatan desa. Misalnya desanya di pusat kota, kecamatan misalnya, ono pasare, punya pasar desa. Di situ punya perkantoran, punya industri dan sebagainya. Di situ desa banyak hutannya atau banyak akan meningkat. Kayak di Pacet misalnya, desa-desa di Pacet, di situ ada kawasan wisata. Akhirnya bisa paling tidak bisa ada pembagian hasil dari pendapatan wisata, sehingga menjadi pendapatan asli desa. Kelurahan mungkin bisa juga seperti itu, tetapi otonominya tidak sama dengan otonomi yang dilaksanakan di desa. Terkait dengan dana desa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kelurahan bisa juga ya melo APBD. Kita juga mungkin iya di desa, tetapi itu sifatnya adalah bantuan operasional desa, OPD. Itu bisa ada, bisa tidak. Kayak tahun ini di pemerintah desa Kabupaten Mojokerto karena efisiensi anggaran hampir 300 miliar, akhirnya terpangkaslah OPD ini. Desa pun juga ada nama istilahnya ada ADD, anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Oke. Kemudian ada juga pertemuan berikutnya berbicara tentang musdes, musyawarah desa. Ini bagaimana desa itu dalam melaksanakan tata kelolanya. Misalnya desa itu punya kegiatan rutin, punya kekhasan masing-masing. Misalnya Meri itu apa sih kekhasannya? Yang istimewa di Meri itu apa sih?
karena di situ adalah interchange bahasa saya ya. Tempat bertemunya dari kota, kabupaten, di situ dari Surabaya, Sidoarjo. Sebelum masuk ke kota, masuk ke desa, mungkin melewati Meri, mampir di Senang Meri, karena terminal ini dulu ya. Tapi mungkin ada khas-khas yang lain. Misalnya Sadar Tengah terkenal opo, wah terkenal banjir Pak niku. Karena apa? Ada kali Sadar. Sadar Tengah itu mungkin karena ada posisi Sadar itu ada Sadar Timur atau Sadar Barat atau Sadar Utara atau nama desa seperti itu. Kayak di daerah Soko itu ada Merangkal, di Kintelan itu ada Merangkal Wetan, Merangkal Timur. Nah, mungkin Sadar Tengah itu posisi desa Sadar atau dekat dengan Kali Sadar di tengah-tengah. Saya suka seperti itu. Musyawarah desa ini akan membahas tentang program kerja dari desa itu apa, terus kebiasaan. Karena apa? Otonomi yang sebenarnya itu ada di desa. Anda tahu kalau kita bicara tentang definisi pemerintah desa atau desa itu kan satuan wilayah yang berada di wilayah tertentu yang dibatasi oleh wilayah tertentu yang melaksanakan sesuai dengan adat istiadatnya. Meri bisa dikatakan desa ya kelurahan Pak. Masyarakatnya mungkin bisa desa Pak. Desa Pak. Karena profesinya mungkin ya variasi. Tidak semua ASN, tidak semua pegawai, tidak semua petani, pengusaha, tidak. Kemudian yang pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang partisipasi masyarakat di dalam good governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, perencanaan, politik dan sebagainya. Ini juga akan kita urai, kita jelaskan, kita bahas dalam suatu pertemuan sehingga kita tahu. Kemudian di pertemuan berikutnya ada penguatan kapasitas desa. Jadi ada jenjang-jenjang penguatan kompetensi dari artinya ada pembagian struktur dari pemerintah desa. Dulu kalau di pemerintah desa itu ada struktur maksimal, ada minimal. Mungkin sekarang nggak ada minimal, full semua. Kenapa pakai struktur minimal? Ganti duit yang bayari. Jadi perangkatnya mek loro telu. Kalau full kan 5, ada pemerintahan sendiri, perencanaan bangunan sendiri, bendahara keuangan sendiri, pemerintahan sendiri. Kemudian sesuai dengan perkembangan tentunya baik di desa maupun di kota, saya kira tidak bisa lepas dari digitalisasi. Ini nanti kita singgung, dan nanti adik-adik juga akan mendapatkan mata kuliah itu terkait dengan digitalisasi yang ada di desa atau kita kenal dengan SID, Sistem Informasi Desa. Dan tentunya ini menjadikan program, menjadikan pembahasan bagi kita semua yang mau tidak mau, bisa tidak bisa harus dilaksanakan. Tapi mungkin dinamikanya berbeda-beda. Ngomong kelurahan mungkin biasa ya. Nek desa piye masyarakatnya. Sepadha Pak sing ngerti ya ngerti, sing gak ngerti ya gak ngerti kan ya. Tapi paling tidak informasi kalau di kelurahan mungkin lebih cepat bisa ditangkap. Tapi nek hari ini di Indonesia di wilayah Mojokerto saya kira antara kota dan desa tidak ada beda. Ngomong internet malah ya dicepetan wong desa. Masalah apa? Dheweke wong desa tapi kuliah nang kutha, sobone kutha. Sehingga internet, kabel wifi itu lebih banyak di. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus empiris. Lah ini terkait dengan empiris itu berarti menyesuaikan dengan
kondisi yang ada di desa kalian masing-masing. Saya berharap adik-adik kuliah itu niatnya adalah bukan untuk diri Anda saja, tapi untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda, untuk desa Anda. Anda bisa dikatakan berhasil. Mungkin ukuran berhasil itu macam-macam ya. Ada yang berhasil itu ketika kuliah jurusan pemerintahan berarti tadi ASN. Ada yang viral, soal tidak harus jadi PNS, tetapi bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan khususnya di desa, sehingga dia ikut peran aktif di dalam desa itu, bisa mewarnai yang ada di desa itu. Jadi viral kok, misalnya saya sekarang tanya, kamu kalau di kampung kegiatanmu apa? Ya di rumah Pak, rebahan aja, bantu orang tua. Bantu apa? Bantu ngirim ke Tegal Pak, kali Dadak, Pandur. Tetapi saya berharap ketika adik-adik punya bekal pengetahuan tentang ilmu pemerintahan, Anda bisa berperan di situ, mewarnai di situ. Organisasi sekecil apapun, misalnya di lingkungan RT, buat di ketua remaja, lingkungan, Karang Taruna, Bupatayat, Opo sementing, lingkungan desa itu. Atau paling tidak Anda berperan di bidang pemberdayaan masyarakat, bisa menggerakkan pemuda di situ, khususnya kaum perempuan, ibu-ibu, itu yang diharapkan. Kesuksesan itu tidak harus Anda mendapatkan pekerjaan apa, tetapi Anda bisa bermanfaat bagi. Ngomong rezeki wis pasti akan mengikuti. Nek ngomong secara umum urip wong ya kepin uripe lancar, pendapatannya jelas. Kenapa harus jelas? Saiki usum cicilan Pak. Nek kalau pendapatan jelas gak iso bayar cicilan Pak. Tapi nek wong sing pendapatannya jelas tetap biasa yo gak sugi-sugi nemen ya. Tapi orang-orang yang sukses, yang kaya itu biasanya ya bukan orang-orang pejabat, pedagang, petani, itu yang banyak sukses pengusaha. Nah, disinilah nanti adik-adik akan diuji apakah sejauh mana adik-adik itu dalam proses pembelajaran Anda, dalam takdir Anda mempelajari ilmu pemerintahan itu bisa bermakna atau tidak bagi kehidupan Anda. Nah, nek biyen apa timbangi gak kuliah ya gak apa. Saya bercerita juga misalnya pengalaman saya. Ya, kenapa sepengalaman saya tidak bercerita orang lain? Karena mungkin nggak tahu. Tapi kalau saya bisa cerita, saya dulu juga kuliah seperti kalian. Aku tunjuk jurusan apa kan? Mungkin saya masih muda belum tahu potensi yang ada di diri saya apa. Saya dulu pernah masuk jurusan dakwah. Walaupun SMA saya jurusannya IPA. Masuk IPA jurusan melbunang dakwah, yang tarbiyah. Ini nggak jadi juga. Akhirnya kuliah lagi ambil jurusan, mau ambil jurusan teknik, aku urip di desa. Gua aku kan pabrik kayak apa. Ya mungkin karena kita awam ya, nggak tahu ada jurusan teknik industri, teknik sipil, nggak tahu. Nek teknik itu ya bahasane ya bisa nutuk, bisa ngelas, bisa nutuk ya bahasanya. Akhirnya saya ambil jurusan jurusan yang paling gampang, pemerintahan. Artinya saya bisa berorganisasi. Terus kadek bondo akeh-akeh. Sepenting kita itu luwes nama masyarakat, tahu manajemennya, tahu tata kelolanya, bagaimana kita mengakomodir, menginformasi masyarakat. Itulah pemerintahan. Gak bondo akeh. Lho Pak cari sopo Pak, nek sampean kepin dadi lurah ya bondo akeh Pak. Ya ku nek kepin dadi lurah. Tapi kalau kita benar-benar berjalan dengan ilmu, dengan kompetensi yang kita miliki, saya kira nggak butuh modal yang banyak. Dengan ilmu yang kita miliki, masyarakat udah kenal, ya akhirnya sampai dongomu keliru jangan. Ilmu semanfaat al-barokah. Akhirnya kan oleh reni tambah. Berarti setiap waktu Allah, setiap kegiatan apa mesti dadi
panitia, mesti terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan. Tentunya ketika kita banyak relasi, banyak teman, banyak koneksi, rezeki juga akan mengalir. Rezeki itu tidak harus satu sumber saja, tetapi dari segala sisi. Jadi di pertemuan terakhir kita nanti saya berharap Naila bisa merepresentasikan desanya masing-masing. Semakin Anda bisa mendalami desa Anda, semakin banyak ilmu yang Anda bisa dapatkan. Sama halnya ketika Anda mengetahui potensi yang ada di dirimu sendiri, maka kamu akan mudah mengembangkan potensi yang ada. Jadi misalnya kamu desa itu semakin detail, Anda tahu dari sejarahnya, kenapa ini dikatakan Sadar Tengah. Anda tahu dulu mbah ini mau begini-begini, dan pengetahuan itu saya kira tidak banyak orang tahu, apalagi generasi kalian. Dan Anda bisa mencari itu. Taunya dari mana? Yot wawancara ora takono mbah buyutmu, takono Pak Demu, Paklikmu. Mbah iki pripun desa niki asal kok disebut desa Sadar Tengah niki pripun? Oh, itu ceritanya ngene lho. Cuma bedanya mereka dan kamu adalah kamu tulis. Syukur-syukur kamu nanti bisa menjadi buku profil desa. Dimulai dari sejarahnya, masyarakatnya, tokoh masyarakat. Istilahnya kalau di desa itu ada istilah yang babat alas, pendiri dari desa itu. Mungkin sekarang diabadikan ada istilahnya punden. Mungkin di Meri ada. Ini loh makamnya sesepuh desa Meri atau kelurahan Meri. Atau mungkin tempat yang dikeramatkan. Sadar Tengah saya kira ada. Di dalam ilmu desa Jawa, ketika desamu berapa apa misalnya Sadar Tengah, berapa huruf misalnya, itu bisa diketahui. Oh, pundene desamu iki kok tengah kampung. Oh, punden desamu iki di luar kampung. Nah, setelah Anda mengetahui sejarah pendiri desanya, Anda mengetahui karakter masyarakatnya. Oh, orang Sadar Tengah iki Pak, dulu itu ada pendatang dari saudagar dari Arab. Makanya keturunan orang Sadar Tengah itu mirip-mirip Arab, Pak. Nah, Boyok Vira kan mirip-mirip Arab ya. Nah, kok Naila gimana Pak? Wah, kalau Naila itu mungkin orang Cina, orang apa? Di koyok Cina loh. Setelah Anda tahu nenek moyangmu, maka Anda akan tahu karakternya. Oh, berarti warisan budaya seperti ini, karakter seperti ini. Terus siapa yang, oh dulu itu yang Mbah Samijo itu orang Arab, saudagar, ya ahli agama juga. Oh berarti wongnya santri. Oh wongnya abangan Pak, wong Pak Samijo itu preman, oh dulu dia. Ya masyarakat itu, karakter masyarakat seperti itu. Ketika secara sosiologis dari nasab keturunan itu akan mencerminkan karakter masyarakat, maka Anda akan tahu karakter masyarakat itu. Mungkin di Meri digawe kebijakan dikei sonhor gak kenek, tapi nggak Sadar Tengah kenek. Lho kok beda? Saya kira kalau ngomong musik semua orang akan suka. Tapi kok kenapa di Meri nggak bisa, di Sadar Tengah bisa? Musik hiji Pak, danyang hiji. Lah Meri ku Cina ya, senengane ting saya Pak. Nah, itu siji desa mawa setiap desa punya karakter khas masing-masing. Nah, itu bersejarah dari awal dari bisa juga dari leluhurnya. Nah, setelah itu Anda bicara tentang sejarah siapa kepala desa pertama.
terus nambah sampai sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Sadar Tengah itu wilayahnya berbatasan dengan ini Pak. Sadar Tengah itu diuteri karo sungai besar Pak, namanya Kali Sadar. Kali Sadar kan ya? Nah, Anda cerita, kok iso jeneng Kali Sadar? Berarti orang di situ banyak kesadaran. Nek ngomong spiritual, ngomong sadar itu tertinggi loh. Kalau Naila misalnya sadar nafas. Kalau Anda bisa memahami sadar nafas, berarti Anda menyadari keberadaan Tuhan. Apa yang sadar ngono ya? Mungkin. Tidak hanya sadar nafas, sadar lingkungan, sadar diri, sadar. Jadi di sana itu banyak kesadaran. Sadar hukum, sadar aturan. Mungkin bisa dimaknai seperti itu. Sehingga istilah sadar itu bisa juga sebagai simbol, sebagai mereknya suatu produk. Wajar aja wong sadar. Nah, misal kalau saya asalnya orang medali misalnya. Medali berarti orang hebat, orang medali. Orang yang punya berprestasi dan sebagainya. Kalau Mary berarti wong irian, Mary. Nanti Anda akan mencoba tugas-tugasnya seperti itu. Sampai sumber daya alamnya, kawasan geografinya, perbatasannya. Nih, tadi saya singgung bahwa mrikon apa nih sing nil. Mriko sengane ngopi Pak. Ya iya ngono ngene interchange. Jadi orang pintu masuk, pintu keluar juga pintu masuk. Wong Mojokerto dia ini katanya minggat ya nang yang terminal dulu dhisik ya. Tamu dari mana mungkin bisa juga apa jenenge pusatnya di terminal itu. Itu yang menjadi bagasi. Kemudian ngomong sumber daya manusia. Dari jumlah penduduknya desa saya sekian ada sekitar 5.000. Penduduk perempuannya 4.000 Pak. Yang 2.000 atau yang 1.000 laki-laki. Lho kok ngono? Enggak Pak, rondone buat kayak piye, tamungi banyak keturunan rata-rata anaknya perempuan Pak. Oh berarti kan kono wae kawasan ini bunga desa. Atau bisa juga wah lanang kok Pak. Atau bisa juga perempuan. Saiki kan banyak RT atau kelurahan-kelurahan lingkungan itu mayoritas perempuan. Seperti itu. Ada yang macam-macam.